Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elva Suraya Husniati, NIM 12192263. Di sini saya akan memaparkan materi tentang Sistem Informasi Sumber Daya Manusia dan Sistem Informasi Sumber Daya Informasi. Sistem Informasi Sumber Daya Manusia merupakan sistem yang digunakan dalam mengelola personil yang ada di dalam perusahaan. Fungsinya yaitu merupakan departemen atau divisi dalam organisasi yang bertanggung jawab atas banyak kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya manusia tersebut. Ada beberapa kegiatan utama di sumber daya manusia. Yang pertama ada pendidikan dan pelatihan, yang kedua ada penghentian dan administrasi tunjangan, yang ketiga ada manajemen data, dan yang terakhir ada perekrutan dan penerimaan. Ada beberapa subsistem dalam sumber daya manusia. Yang pertama yaitu subsistem input. Terdiri dari subsistem juga, di sini ada subsistem informasi akuntansi yang merupakan data yang diperoleh terdiri dari data personil dan data keuangan. Dan data personil sendiri itu relatif lebih permanen dan bersifat non-keuangan, sedangkan data keuangan sifatnya keuangan dan cenderung dinamis. Yang kedua ada subsistem informasi akuntansi. Dengan cara mengumpulkan data yang berhubungan dengan sumber daya manusia dari lingkungan luar perusahaan. Selanjutnya ada subsistem penelitian sumber daya manusia. Tekniknya dengan cara mengumpulkan data melalui proyek penelitian khusus seperti penelitian suksesi, analisis dan evaluasi jabatan, serta penelitian keluhan. Ada database sumber daya informasi manusia, merupakan data yang tersimpan dalam database SDM terdiri dari data pegawai dan data non-pegawai. Data pegawai berisi data yang berhubungan dengan data atau pegawai atau perusahaan yang ada. Sedangkan data non-pegawai merupakan berisi data non-pegawai dalam database perusahaan seperti data agen, tenaga kerja, akademi atau universitas, dan serikat pekerja dan pemerintahan. Ini ada beberapa contoh sistem informasi kepegawaian yang berguna untuk mengolah data kepegawaian. Data yang terdapat pada sistem informasi kepegawaian contohnya ada identitas pegawainya, NIP, kemudian nama, alamat, tempat tanggal lahir, agama, dan lain-lain. Selanjutnya ada data riwayat kepegawaian seperti data kenaikan jabatan, data prestasi kerja, data pensiun, dan lain-lain. Data pendidikan keluarga dan lain-lain seperti data pendidikan, data keluarga, dan data tanggungan. Dan output seperti data pribadi, daftar pegawai yang akan naik jabatan, dan data yang akan dipensiun. Yang kedua ada subsistem output dari sistem informasi sumber daya manusia. Ada beberapa subsistem dalam sistem outputnya. Yang pertama ada subsistem angkatan kerja, yang merupakan semua kegiatan yang memungkinkan manajemen untuk mengidentifikasi kebutuhan pegawai di masa depan. Yang kedua ada subsistem perekrutan, yang bertugas melakukan kegiatan perekrutan, seperti proses penarikan atau rekrutmen, proses pencairan dan pemikatan para calon karyawan atau pelamar yang mampu untuk melamar sebagai karyawan. Selanjutnya ada subsistem manajemen angkatan kerja. Ini menggunakan aplikasi untuk mengetahui usaha pengembangan angkatan kerja yang sudah dilakukan. Selanjutnya ada subsistem kompensasi. Ini bertugas melakukan proses penggajian. Yang diinput seperti data gaji pokok, data gaji tunjangan, data kenaikan jabatan, data lembur, dan data potongan. Dan akan menghasilkan output sebuah laporan yang berisi subgaji, rekapitulasi gaji karyawan per bulannya. Selanjutnya ada subsistem tunjangan. Subsistem ini menyediakan paket tunjangan baik bagi pegawai yang masih bekerja maupun yang sudah pensiun. Selanjutnya ada subsistem pelaporan lingkungan. Biasanya ditujukan untuk memenuhi tanggung jawab kepada pihak yang berkepentingan di luar perusahaan. Yang kedua ada sistem informasi sumber daya informasi. Sumber daya informasi ini seperti jasa informasi seperti analisis sistem, programming, pengelola database, spesialis jaringan, dan personil operasi.
Sumber daya informasi perusahaan meliputi hardware, software, para spesialis informasi, pemakai fasilitas, database, dan informasi. Sistem yang menyediakan informasi mengenai sumber daya informasi perusahaan pada para pemakai di seluruh perusahaan, serta manajer unit jasa informasi dikenal dengan istilah CEO atau Chief Information Officer. Chief Information Officer sendiri merupakan orang yang berkontribusi pada perencanaan strategis perusahaan dan jasa informasi, dan juga merupakan sumber daya kepemimpinan utama dalam mencapai dan memelihara kualitas informasinya, menjaga keamanan sumber daya informasi, merencanakan keadaan tak terduga, dan menjadi biaya sumber daya informasi tetap terkendali. Keamanan sistem mengacu pada perlindungan terhadap semua sumber daya informasi perusahaan dari ancaman oleh pihak yang tidak berwenang. Tujuannya yaitu untuk menjaga kerahasiaan, ketersediaan, dan integritas. Ada beberapa gangguan terhadap sistem informasi. Yang pertama, secara sengaja dan tidak sengaja. Secara tidak sengaja seperti kesalahan teknis, contohnya masalah hardware atau syntax error. Selain itu ada gangguan lingkungan seperti petir, gempa bumi, air, dan debu. Dan kesalahan manusia karena penggunaan data yang salah atau menghapus tanpa sengaja. Ada beberapa cara untuk mengelola gangguan tersebut. Yang pertama, membina internal user. Yang kedua, memasang pengendalian di sistem informasi. Yang ketiga, memeriksa efektivitas pengendalian yang dipasang, serta merencanakan pengambilan atau recovery akibat gangguan tersebut. Pengendalian keamanan informasi merupakan mekanisme yang diterapkan baik untuk melindungi perusahaan dari risiko atau meminimalkan dampak risiko pada perusahaan. Pengendalian keamanan informasi itu ada beberapa cara. Yang pertama, pengendalian teknis, pengendalian formal dan informal. Yang pertama, pengendalian secara teknis dengan cara mengendalikan akses, sistem deteksi gangguan, firewall atau dinding pelindung. Selanjutnya, pengendalian kriptografis dan pengendalian fisik. Pengendalian yang kedua merupakan pengendalian formal, yaitu penentuan cara berperilaku, dokumen prosedur dan praktik yang diharapkan, dan pengawasan serta pencegahan yang berbeda dari panduan yang berlaku. Selanjutnya yaitu pengendalian informal, yaitu program-program pelatihan dan edukasi serta program pembinaan. Strategi pengurangan biaya manajemen informasi dengan cara konsolidasi atau mengurangi jumlah sumber daya informasi yang terpisah. Yang kedua ada downsizing atau transfer berbagai aplikasi berbasis komputer dari konfigurasi peralatan besar atau mainframe ke platform yang lebih kecil, seperti komputer mini LAN berbasis PC. Selanjutnya ada smart stitching atau pemindahan ke sistem yang kurang mahal tetapi penuh daya. Yang terakhir yaitu ada outsourcing, yaitu mengkontrakkan keluar semua atau sebagian operasi komputer perusahaan kepada organisasi jadi di luar perusahaan. Ada beberapa keuntungan dalam pengurangan biaya. Yang pertama, secara smart stitching itu pengurangan biaya, user friendly, lebih cepat dalam menjalankan sistem. Selanjutnya, user dapat berpartisipasi dalam pengembangan sistem, dan user juga dapat berkomunikasi dengan staf IT dengan baik. Keuntungan menggunakan outsourcing, yaitu biaya dapat dikurangi, serta dapat memperkirakan biaya masa depan. Terima kasih, sekian pemaparan materi pada kali ini. Banyak salahnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.